Saya tahu odo yang busuk di balik permukaan sejak Diko Ramadan melangkah masuk ke ruang rapat dewan di Gedung Pencakar Langit Sudirman, Jakarta, sambil memakai manset lomo Bapak Danu Wijoyo. Manset yang hanya Bapak keluarkan saat negosiasi akuisisi besar atau pemakaman keluarga. Melihat manset itu di pergelangan tangan Diko terasa seperti melihat orang memasang foto keluarga dengan selongsong peluru. Dan ketika dia tersenyum tipis oloco baru itu dan berkata, perjanjian konsultasi Anda sedang ditinjau ulang, saya tidak gentar. Saya sudah tahu opo yang akan datang. Hanya saja saya tak menduga pisau itu akan berputar saat Bapak masih odo di ruangan. Mari saya mundurkan waktu. Saya Laras Wijaya, putri tunggal Bapak Danu Wijoyo, pria yang bukan hanya nama di plakat depan Wijaya Konsultan, tapi jiwa perusahaan itu sendiri. Selama 28 tahun, Bapak membangun hubungan bisnis ololomo, tatap muka langsung sambil ngopi atau hiske, didasari kepercayaan dan jabat tangan yang benar-benar berarti. Tak odo software cerm, tak odo omong kosong eksekutif akun, hanya dia, peno, dan lemari besi penuh ndo yang lebih kuat dari benteng pertahanan. Saya tahu karena saya yang menulis setengah dari dokumen itu. Jadi ketika Diko, anak muda ajaib yang Bapak bimbing langsung dari sekolah bisnis, tiba-tiba dapat stempel co sementara di dahinya, saya diam saja saat dia mulai melempar istilah-istilah seperti mengurangi risiko kepribadian lama dan operasi klien berbasis platform dulu. Saya gigit lidah. Tapi hari dia memecat saya catat setiap kata. Dia bilang bukan pribadi, hanya soal efisiensi. Kami butuh pemikir lincah, Laras, bukan pikiran lomo, katanya. Lucu sekali, mengingat saya satu-satunya analis di perusahaan yang membangun model kepatuhan real time untuk 3 sektor berbeda tanpa bantuan AI yang suka berhalusinasi. Tapi ya sudah, pecat putri pendiri. Pasti akan enak dilihat pemegang saham. Lalu datang pukulan telak. Putri Ondo sekarang mengambil klien Ondo. Kalimat itu bukan untuk saya. Diko mengatakannya kepada Dino, putri saya. Saya melihatnya mendarat seperti tamparan yang dibungkus surat pemutusan kontrak. Bapak tak bergerak, tak berkedip. Dia hanya menutup buku catatan kulitnya, melipat sekali, dan berkata dengan suara kering terkendali, pastikan tim onboarding Anda baca cetakan kecilnya. Diko tertawa seperti sudah menang. Setelah rapat, Bapak dan saya tak bicara. Baru 3 hari kemudian, dia muncul di depan pintu rumah saya dengan papan catur di bawah lengan dan kotak besi tahan api di tangan lain. Dia hanya bilang satu kalimat, saatnya. Kami pasang papan seperti biasa. Dia hitam, saya putih. Pertahanan Sisilia setiap kali. Tapi kali ini dia buka kotak dan letakkan map tebal di samping menteri. Labelnya, Wijaya Trust, do aktif. Saya bersumpah udara berubah. Saat itulah saya sadar. Semua orang pikir Bapak sudah pensiun bertahun-tahun lalu. Kenyataannya, dia tak pernah pergi. Perusahaan memang memakai namanya, tapi Trust, entitas hukum sebenarnya di balik setiap klien berisiko tinggi. Itu miliknya sendiri, tak tersentuh restrukturisasi perusahaan, karena tak berada di bawah Wijaya Konsultan. Itu berada di bawah namanya pribadi. Dan saat itu saya mengerti kenapa Bapak tak melawan, kenapa dia biarkan Diko merendahkannya, kenapa dia biarkan saya dipecat seperti magang sekali pakai. Karena ini bukan akhir. Ini persiapan. Panggilan masuk tepat jam pukul 8.12 pagi, karena Diko suka pura-pura tepat waktu membuatnya terlihat kuat. Dia bilang ini formalitas sopan. Tapi kami berdua tahu itu pisau beda tersembunyi dalam jabat tangan. Saya duduk di samping Bapak di ruang kerjanya, melihat garis halus di sekitar matanya semakin dalam setiap kata yang dilempar Diko seperti palu kecil sombong. Setelah meninjau perjanjian konsultasi Ando, kata Diko, suaranya licin seperti laminasi, kami jalankan pasal 12, pemutusan dini tanpa penalti.
Dia bersandar di kursi ergonomisnya, terlihat melalui video cal seperti senator Romawi sombong. Kami hargai kontribusi Anda, Pak Danu, sungguh. Tapi Dewan dan saya sepakat. Anda adalah siswa era pendiri. Kami maju ke depan. Bapak tak berkedip. Hanya menyesap kopi hitamnya dan menatap seperti sedang membayangkan mengganti dasi Diko dengan jerat. Dan demi kemajuan itu, lanjut Diko, kami resmi onboard konsorsium Nusantara ke platform milik kami. Integrasi penuh mulai Senin. Hari baru. Saya lihat tangan Bapak berhenti, cangkir menggantung di udara, uap mengepul melewati buku-buku jarinya. Konsorsium Nusantara bukan klien biasa. Itu klien utama. Akun senilai 230 miliar rupiah yang menjadi pondasi perusahaan bertahan saat krisis terakhir. Akun yang tak boleh disentuh kecuali Anda tahu berapa sendok gula yang disukai pengacara umum mereka dan jam berapa dia jalan anjingnya. Anda yakin sudah menguasainya? Tanya Bapak, hanya itu. Tak sarkasme, tak peringatan. Hanya pertanyaan sederhana yang dibungkus tutup peti mati. Diko tertawa. Kami punya tim lengkap. Model hubungan Anda elegan tapi tak berkelanjutan. Kami skalakan sekarang. Bapak hanya mengangguk sekali dan tutup panggilan. Tak upacara, tak emosi, hanya pemutusan bedeh yang lambat. Saat layar hitam, saya sadar sesuatu yang mengerikan. Bapak tak terlihat dikhianati. Dia terlihat selesai. Dia berjalan ke lemari besi, membukanya, dan mulai mengeluarkan map-map dengan tenang. Puluhan map, masing-masing pertanda nomor klien yang sudah tak terlihat berbulan-bulan, odo yang tinta emas, odo yang cap merah, beberapa hanya bertuliskan jangan dipindah. Apa yang Bapak lakukan? Tanya saya. Membersihkan, jawabnya, sebelum longsor datang. 2 hari berikutnya berlalu dalam diam. Bapak katalog, cek silang, bergerak melalui database pribadi kami dengan ketenangan aneh seperti dokter bedah mempersiapkan autopsi. Sementara itu, perusahaan meledakkan pertentang inovasi, efisiensi platform, dan penghapusan proses lama. Saya lihat Diko di LinkedIn tersenyum di samping tim pemuda baru seolah dia baru menyelesaikan perang. Mereka tak sadar dinding sudah runtuh. Itulah yang menyakitkan, kesombongannya. Diko tak hanya memutus Bapak. Dia ejek seluruh fondasi yang menopang perusahaan. Dia pikir dashboard milik sendiri dan beberapa analis gene bisa gantikan 28 tahun kesepakatan bisik-bisik, kerangka khusus, dan panggilan jam 3 pagi dari klien tentang badai audit internasional. Dia percaya dengan seluruh jiwa yang diberi gel rambut bahwa kepercayaan bisa dipindah seperti login slot. Tapi Bapak tahu lebih baik. Dan sekarang saya juga tahu. Saya lihat dia saling satu file sojoke us biasa, lalu masukkan ke amplop tertutup dan tulis 2 kata, tali terakhir. Dia serahkan ke podo saya tanpa penjelasan. Saat dia tergelincir, katanya, itu saat Anda tarik. Malam itu listrik padam di separuh lingkungan saat badai petir. Lampu jalan berkedip seperti pertanda. Saya di tempat kerja baru, mengemasi panduan kepatuhan untuk klien kecil di coworking space dengan ambisi lebih besar dari anggaran, ketika ponsel menyolot dengan pesan 1 kata dari Dino, sekarang. Saat saya tiba di jalan masuk rumah Bapak, hujan sudah reda jadi gerimis dan lampu teras sudah menyala. Dia tak menyambut di pintu. Tak perlu. Saya masuk rumah seperti biasa, langsung ke ruang kerja, dan di sono dia duduk di papan catur, 2 cangkir kopi sudah menunggu, kotak besi tahan api diletakkan di sebelah kanannya seperti teman lomo yang dibawa dari dingin. Dia tak bicara saat membuka lemari besi, hanya masukkan kode, klik kunci mati, dan buka pintu tebal. Dari dalam, dia tarik 1 kotak bankir usang, jenis yang dipakai akuntan sebelum badkup celot menggantikan akal sehat. Label tulis tangan tinta biru dan digaris 2 kali, Wijaya Trust, Do aktif.
Dia letakkan pelan di meja. Tak drama, tak monolog, hanya beban 28 tahun, ditumpuk di kertas hukum dan diikat dengan pengaruh diam. Kotak itu berbau toner lama dan keputusan di balik pintu tertutup. Saya bersumpah kotak itu berdengung lebih keras daripada kabel listrik di luar. Ini, katanya akhirnya memecah diam, tak pernah milik mereka. Saya tahu maksudnya. Kebanyakan orang pikir, do hanya kertas standar. Omong kosong kerahasiaan boilerplate. Tapi bapak tak pernah pakai boilerplate. Dia buat kontrak seperti jam tangan, disesuaikan, beda, dengan pasal-pasal begitu spesifik sampai jadi sidik jari. Dan hampir semua, terutama yang tier atas, tak dengan perusahaan. Mereka dengan dia, atau lebih tepat dengan konsultasi pribadinya, Wijaya Trust. Independen, privat, tak terlihat bagi siapapun yang terlalu sombong untuk bocah hadir dokumen sebenarnya. Dia putar papan ke arah saya. Pertahanan Sisilia lagi, selalu langkah saya. Saat kami main, saya ceritakan 6 minggu terakhir. Setelah pembersihan Diko, saya tak bisa diam jadi saya urus dokumen, buka usaha kecil, laras ethics advisory, dan Jogo tetap kecil, sengaja, pribadi, diam tak posting, tak umumkan, hanya mulai bantu klien yang Diko buang. Manajer aset boutique, kantor keluarga, esem transnasional yang tak mau solusi skalabel. Mereka ingin orang yang ingat bagaimana rasanya kepatuhan. Mereka menemukan saya, koto saya sambil majukan pion. Tak ada referral, tak ada iklan, hanya email, panggilan, pertanyaan. Langkah malam Bapak presisi beda. Mereka tak menemukan Ondo. Mereka kembali. Saya bersandar, biarkan itu meresap, karena dia benar. Ini bukan lihat baru. Ini kembalian. Klien yang kangen panggilan tengah malam kami, laporan risiko yang dianotasi tangan, email check-in tanpa tagihan kuartalan. Mereka yang dulu percaya perusahaan saat masih punya jiwa. Saya ambil map sendiri dari tas. Setengah lusindo bersih, terkini, bisa diterapkan. Beberapa atas nama saya, satu dengan firma baru, dan satu paling baru memakai keduanya, Laras Wijaya, Laras Ethics Advisory dan Wijaya Trust. Bapak angkat alis. Tak terkejut, tak terkesan, hanya sadar. Seperti pemain yang lihat Enggame 13 langkah ke depan. Saya tak balas dendam, koto saya. Saya bangun pengganti. Dia angguk. Begitulah awalnya. Di luar, badai sudah lewat. Jendela berkabut dengan napas transisi tenang. Papan di antara kami terisi pelan, bidak demi bidak, setiap langkah bawa bobot, dan dengan setiap gerak mentari, benteng, ratu, kami tak hanya main. Kami panggung transfer kekuasaan, satu tanda tangan demi satu. Peluncuran Diko mulai dengan posting LinkedIn dan grafik kecil sombong. Layanan klien 2.0 didukung platform, didorong orang. 4 anak muda bermoto cerah dengan gelar strategi digital, dan 3 minggu onboarding tiba-tiba jadi manajer hubungan. Mereka mulai telepon klien 2 hari setelah kontrak bapak diputus. Tak satu panggilan lewat GTKPR pertama. Konsorsium Nusantara bahkan tak balas. Kantor keluarga Pendleton tanya, di mana Laras, sebelum tutup telepon. Dono Biotech di Surabaya hanya bilang, kami tak bahas kepatuhan hukum dengan magang, dan alihkan ke pengacara umum. Diko gencar, tambah staf. Dia lakukan trik cepat dengan legal internal, minta indeks lengkap do aktif, asumsikan semua yang disentuh Bapak Odo di bawah payung perusahaan. Legal patuh tentu saja, dan tentu saja mereka salah, karena bertahun-tahun Bapak diam-diam, metodis, minta klien tanda tangan do 2 jalur. Satu untuk operasi, satu untuk trust. Trust selalu lewat Wijaya Trust. Bukan karena ego, bukan kontrol, tapi perlindungan. Lindung liabilitas.
Anda tak bisa gugat perusahaan karena pelanggaran jika perusahaan tak pernah pihak dalam akses data. Itulah yang Bapak bangun. Dan Diko tak pernah sadar. Lalu terjadi. Klien menengah, firma investasi properti lama, sudah 17 tahun bersama perusahaan. Spesialis hubungan baru coba dorong update dokumen. Rutin, pikirnya. 2 jam kemudian, pengacara firma email langsung ke Diko. Sesuai pasal 5, 3 perjanjian kami dengan Wijaya Trust, permintaan tim Anda merupakan pelanggaran perjanjian privasi. Mohon hentikan kontak lebih lanjut. Saya bayangkan wajah Diko memucat bertahap. Dia hubungi konsil internal yang menganggap remeh sampai mereka tarik arsip Ndo dan tak temukan blok tanda tangan karena tak odo di sono. Itu odo di lemari besi Bapak. Itu picu opo yang mereka sebut protokol kebersihan dokumen internal. Tapi semua tahu itu sebenarnya kepanikan. Audit halaman demi halaman dari setiap Ndo bernilai tinggi. Saya punya kontak di legal yang bilang satu baris terus muncul tinta merah. Entitas Wijaya Trust akses tak bisa dipindah tanpa persetujuan tertulis. Sementara inbox saya berdengung pelan. Seorang di sini, managing partner di sono. Beberapa cuma minta opini kedua. Yang lain tanya apakah kami terima engagemen baru. Saya tak jual. Tak dorong. Saya jawab sojo karena mereka sudah tahu kemampuan saya. Saya yang bangun kerangka risiko, yang masih mereka pakai. Saya yang bendera isu berbagi data sebelum jadi headline. Saya yang temukan pelanggaran vendor terkenal, yang Diko klaim dia tangani. Jadi kami tarik garis. Setiap klien baru dapat kontrak sederhana. Laras Ethics Advisory dengan Wijaya Trust sebagai mitra hukum diam besi, secara hukum berbeda, kedap udara. Tak odo ledakan marketing, tak odo pengumuman, hanya migrasi pelan, tetesan setia yang lepas dari perusahaan dan melekat ke kami. Diko belum tahu, tapi hal yang dia coba digitalisasi, kepercayaan, sudah berdarah dari tangannya. Setiap hubungan yang dia pikir sumber daya sebenarnya tali penyelamat, dan saya pegang ujung satunya. Bapak diam saja, mengamati, gerakan pion sementara Diko coba casling dengan bidak kardus. Mereka pikir kami bangun kompetitor, padahal kami hanya buka pintu bagi semua, yang sudah mereka kunci keluar. Jam pukul 9.03 pagi tepat, asisten eksekutif Diko masuk ruang rapat kocok berlari, sesuatu yang tak pernah berani sejak dia duduk kursi jauh. Dia genggam email cetak seperti radioaktif, tangan gemetar sampai koto-koto buram. Diko ambil dengan desahan yang bilang seberapa buruk bisa. Lalu matanya kena baris subjek, penghentian akses segera. Konsorsium Nusantara. Tak salam. Tak pembukaan. Hanya satu kalimat tajam pisau bedah, akses dihentikan. Ndo kami dengan Wijaya Trust. Ando batalkan saat memutus Pak Danu Wijaya. Tak odo yang bicara selama 8 detik penuh. Saya tahu karena tim kom berkoto jamnya. Diko berkedip 2 kali, lalu gagap ke ruangan, ini hanya kesalahan arsip. Mereka bingung. Wijaya Trust pasti tercantum bersama perusahaan. Tanda tangan gando atau opo. Legal ditarik dalam 1 jam. Mereka tarik file. Baca 2 kali. Lalu konsil utama firma, wanita yang tak pernah angkat suara di ruangan penuh pria yang buat jutaan sambil potong bicara, berkata datar, tak odo kesalahan arsip. Ini Ndo mandiri. Satu-satunya tanda tangan Wijaya Trust. Perusahaan tak pernah pihak. Seseorang di keuangan bisik, bukankah itu akun 230 miliar? Ruangan jadi begitu hening sampai ventilasi udara terdengar berpikir. Diko memucat sekarang coba regroup. Dia kirim balasan pribadi ke konsorsium Nusantara, peluru keputusasaan dibungkus bahasa korporat. Saya yakin odo salah paham, tulisnya. Pak Danu memang bertindak sebagai penghubung di bawah Wijaya Trust.
Firma kami kelola operasi dan tagihan langsung. Ini tak boleh ganggu kontinuitas layanan. Balasan datang dalam 5 menit. Tak basa-basi, hanya hukum. Salah. Kami tak kontrak layanan berdasarkan tagihan. Kami kontrak berdasarkan kustodian data dan representasi hukum. Wijaya Trust satu-satunya entitas yang diizinkan tangani protokol kepatuhan kami. Akses lanjutan dianggap pelanggaran pasal 14, 1. Pasal 14, 1 itu yang picu litigasi darurat di yurisdiksi internasional. Artinya, coba kami dan kami kubur Ando di 6 negara sebelum makan siang. Diko duduk diam seperti tulang punggungnya diganti gantungan baju. Karena ini tak hanya soal konsorsium Nusantara. Ini presiden. Jika satu nda besi dengan entitas Bapak, lebih banyak lagi. Dan jika lebih banyak, setiap klien di bawah payung Wijaya Trust bisa putus ikatan tanpa pemberitahuan, secara hukum. Saya sedang 3 blok jauhnya, minum kopi hangat di kafe yang tak tahu baru jadi markas pengambilalihan diam ponsel bergetar. Klien yang tak saya dengar berbulan-bulan. Bisa bicara? Kepala kepatuhan baru kami bukan Ondo. Saya bilang saya luangkan waktu. Bapak sudah di rumah review spreadsheet berlabel penyesuaian sukarela potensial. Versi dia tentang daftar balas dendam, tapi legal, tak berdarah, presisi. Nomo-nomo tak merah, tapi hijau. Hijau artinya mereka sudah telepon kami. Diko akhirnya sadar opo yang lepas dari jarinya. Bukan Dino. Bukan Soyo. Tapi otoritas di balik trust. Kekuasaan tak dinomo firma. Tapi di inisial diam di bawah ribuan kontrak. Semua disimpan di lemari besi pribadi yang tak pernah Diko punya kuncinya. Dan pintu-pintu itu mengunci, satu klien demi satu. Rabu pagi, ruang rapat kocok berubah jadi panci tekanan, jenis di mono tak odo kontak moto dan semua tiba-tiba ingat pentingnya lari ambil kopi dan ke kamar kecil. Diko berdiri di ujung meja, dasi longgar, suara lebih datar dari PowerPoint-nya. Dia diselidiki 6 dari opo yang dia judul penyesuaian strategis aset lama, tapi tak odo yang percaya polesannya. Apalagi dengan ketua dewan memelototi seperti dia sudah biaya tenggelam. Mulai pelan, pertanyaan di sini, klarifikasi di sono. Lalu pukulan perut. Jadi Diko, koto anggota dewan tertua, satu alis terangkat tinggi. Anda bilang 5 akun pendapatan teratas kami tak bisa dilayani secara struktural. Diko tergagap. Bukan tak bisa, hanya transisi terkendali. Kami kerja dengan konsil renegosiasi syarat di bawah perusahaan. Suara lain dari legal. Dengan hormat, itu tak mungkin. Do tak pernah dinovasi ke perusahaan. Kami tak bisa masukkan diri secara retroaktif ke kontrak yang tak pernah kami pihak tanpa langgar banyak undang-undang yurisdiksi data. Artinya bagi non-pengacara, jika kami bernapas di file mereka, kami terpapar hukum. Hubungan investor sudah terima 2 panggilan panik pagi itu. Satu dari dana pensiun ancam tarik saham jika Valot Konsorsium Nusantara tak diatasi. Satu lagi dari akselerator vintage minta tahu kenapa Wijaya Trust tiba-tiba tercantum di banyak audit klien kunci bukan perusahaan. Lalu seseorang refresh website Laras Ethics Advisory. Headline berubah font kecil elegan di bawah logo minimalis, kini layani klien kepatuhan rahasia di 4 zona regulasi. Di bawahnya tak nomor, tak daftar klien, hanya baris singkat. Hubungan data dilindungi di bawah kemitraan do multi-yurisdiksi dengan Wijaya Trust. Itu saja. Dan itu lebih keras dari rilis pers, maupun karena kalimat tunggal itu konfirmasi. Laras tak hanya ambil sisa. Dia bangun meja baru pelan, elegan, dan ternyata internasional. Di ruang rapat, Diko akhirnya gerak kontrol kerusakan. Dia draft pernyataan publik berjudul, Transisi Akun Lomo ke Kepemimpinan Baru.
Itu setara perme lempar terpal ke gedung terbakar dan harap tak odo yang lihat api menjilat atap. Dia pakai frasa pertumbuhan strategis, evolusi platform, jalan kepemimpinan baru. Tapi yang tak dia katakan adalah kepemimpinan sudah muncul, dan bukan dia. Akhir hari, legal kembali dengan review akhir. Do Wijaya terus dieksekusi di bawah hukum konsultasi pribadi. Tak ada pasal payung izinkan perusahaan warisi atau ambil akses saat pemutusan Pak Danu Wijaya kecuali Pak Danu beri persetujuan tertulis. Akses lanjutan secara teknis pidana. Koto terakhir itu jatuh seperti guillotine. Dan Bapak tak gentar, tak jawab, hanya terus review nomor dari daftar penyesuaian, redraft surat engagemen baru dengan tanda tangan saya tinta biru di samping tintanya hitam. Karena kami tak lagi reaksi. Kami bangun dengan bahan yang dikobuang. Dan setiap langkah kami, dikunci hukum, kedap udara, bedah, buat satu hal semakin jelas. Dia tak hanya pecat seorang pria. Dia putus satu-satunya tali penyelamat yang dipercaya seluruh ekosistem kliennya. Dan sekarang mereka cari jalan pulang. Jumat, diam Bapak lebih keras daripada konferensi pers di Komonopun. Panggilan mulai pagi. 2 dari ponsel pribadi Diko, 1 dari nomor asisten eksekutif, lalu ketiga dari nomor tak terdaftar, yang coba spoof alumni semua Bapak. Semua ke voicemail. Tak diblok, hanya tak dijawab. Lalu email. Subjek, jalan kolaborasi ke depan. Mendesak. Laras, semoga sehat. Saya yakin terbaik bagi semua untuk jadwalkan pembicaraan tingkat tinggi soal tumpang tindih, sinergi potensial, dan kontinuitas layanan terkoordinasi. Kita bahas kerangka mutual kolaborasi. Beri tahu ketersediaan Ondo. Salam, Diko. Saya boco 3 kali hanya untuk nikmati keputusasaan yang direndam di bawah kemewahan korporat. Lalu saya forward ke pengacara saya dengan catatan 1. Mohon legal konsorsium Nusantara sesuai pasal 6(7). Dalam 20 menit, pengacara utama konsorsium Nusantara, blak-blakan seperti biasa, balas langsung ke Diko. Sesuai engagemen dengan Laras Ethics Advisory dan Wijaya Trust. Kolaborasi semacam itu upaya akses tidak sah. Email ini diarsip. Kontak masa depan lewat pengacara sojo. Saya tak perlu balas. Pedang sudah dikirim untuk saya. Siang hari, Diko dipanggil rapat Dewan Darurat. Mereka tak tunggu dia draft memo lagi. Tak atur kursi, tak pesan makan, hanya ketegangan tajam sampai bisa iris meja walnut. Kenapa kami tak tahu kontrak ini? Tanya satu direktur. Saya asumsikan, Diko mulai, tapi dipotong. Ando asumsikan perusahaan pegang hak atas 300 miliar rupiah do berbasis trust yang tak pernah dipindah. Cvo yang diam sampai saat itu condong ke legal dan bisik. Tunggu, berapa do atas nomor dia? Jawaban spreadsheet diselip pelan di meja, warna kode, tim stamp, diverifikasi. 43 ndo aktif, 7 berisiko tinggi multiyurisdiksi. Semua pakai nomor saya atau dieksekusi bersama Wijaya Trust. Ruangan membeku. 1 direktur cubit pangkal hidung dan gumam, ya Tuhan. Sementara Bapak di rumah, duduk di ayunan teras dengan flanel lama, dan mug keramik penuh kopi hitam. Koran lokal dilipat di samping, laptop terbuka ke alert berita pelan. Konsorsium Nusantara pindah kepatuhan ke firma advisory pribadi di tengah gejolak mitra lomo. Dia tak menyeringai, tak sombong, hanya balik halaman. Salah satu teman sekolah hukum lomo kirim pesan ini Ando. Dia balas 3 koto, waktunya bukan kebetulan. Dari sisi kami, telepon tak berhenti. Bukan dari Diko. Dari kami, kepala kepatuhan, kepala legal, asisten lomo, bahkan beberapa pasangan dewan yang tangani lengan filantropi. Masing-masing tanya apakah kami terima penyesuaian. Kami terima satu persatu, pelan, legal. Setiap engagemen datang dengan pasal tenang,
tak odo afiliasi, masa lalu atau sekarang, dengan firma Lomo. Masing-masing didukung tanda tangan Wijaya Trust. Dan setiap kali tinta biru kena kertas, satu anggota dewan di pihak Diko kehilangan alasan membela dia. Dia ingin efisiensi platform. Dia dapat pengasingan oleh kebijakan. Dan Dino, dia hanya lihat semuanya terbuka seperti pola cuaca yang dia prediksi bertahun lalu. Karena begitulah kepercayaan. Sekali Ondo bakar, ia tak teriak. Ia hanya pergi. Satu kontrak demi satu. Pertemuan tak odo di kalender. Tak firma tak magang dengan air timun, hanya ruang rapat abu-abu polos di kantor private equity pusat kota. 3 kursi satu sisi meja, 2 di sisi kami. Saya bawa hanya peno. Dino tak bawa opo-opo. Investor utama, wanita bermata biru es dan reputasi bakar seluruh dewan dengan satu kalimat, bicara pertama. Anda tahu kenapa kami di sini? Saya angguk. Dia putar ipat ke saya. Grafik Pai. 7 dari 10 akun terbesar firma kini tercantum di laras Ethics Advisory dan Wijaya Trust. Bukan teori, bukan pending. Surat engagement aktif ditandatangani, kontrak divalidasi, legal sudah lob. Mereka tak datang ancam saya. Mereka datang deal. Kami ingin stabilitas, katanya. Anda sudah punya akun. Kami tak minta kembali. Kami minta transisi terkelola. Artinya, kami ingin Anda warisi bisnis, tapi tak publik. Belum. Selagi pers mengitari seperti burung bangkai dan update LinkedIn Diko masih bilang semuanya betul. Lalu syarat. Kami ingin shift bersih. Tak darah, tak berantakan. Tapi Diko mundur segera. Bapak tak bergerak, tak berkedip, hanya silang kaki dan tatap titik di dinding seperti ingat lirik lagu. Saya lihat ke dia, tapi dia tak bilang opo-opo. Ini bukan keputusannya lagi. Saya condong maju. Anda dapat stabilitas, tapi saya ingin 2 hal tertulis. Pertama, tak ada tindakan non-kompetisi terhadap klien, masa depan di bawah payung Wijaya Trust. Kedua, tak ada spinper, tak usaha patungan, tak penjajaran strategis. Anda tak boleh pura-pura ini mutual. Investor tersenyum tipis serigala. Anda dapat. Mereka geser kertas, sudah draft, bertanggal, direview. Deal transfer selesai dalam 12 menit. Diko tahu dari Dewan, bukan dari saya, bukan dari Bapak. Dari ringkasan panggilan satu baris, transisi efektif segera. Kontrol advisory pindah ke entitas penerus. Perubahan kepemimpinan dikonfirmasi. Dia coba sekali lagi cakar balik. Kirim email akhir ke Bapak, jenis yang menetes martabat paksa. Pak Danu, saya harap kita masih bisa hormati yang kami bangun. Kesalahan di kedua pihak. Mari jaga sopan santun. Ini bukan akhir. Bapak bocor di teras. Muksomo, flanel somo. Dia serahkan ponsel ke saya dan bilang, tulis ini. Saya ketik persis yang dia katakan. Kesalahan Ondo bukan memecat saya. Tapi mengira kepercayaan pindah bersama jabatan. Kami kirim. Itu kota terakhir. Firma masih odo namanya, strukturnya. Tapi bukan rumah yang Bapak bangun lagi. Dindingnya kosong. Lampunya redup. Jiwanya keluar lewat pintu depan dan tak pernah lihat balik. Firma saya sekarang tangani klien yang dulu Diko banggo di pitch lift. Bukan karena balas dendam, bukan gosok mukanya, hanya karena mereka telepon dan saya jawab. Ini tak pernah soal balas dendam. Sungguh. Ini soal kelanjutan, soal warisan. Dan Bapak tak perlu bakar jembatan. Dia hanya serahkan cetak biru dan percaya saya bangun lebih baik. Bapak masuk tanpa ketuk, coro hanya orang yang bangun fondasi bisa. Sepatu kulit lomo somo,
jaket kerah usang somo. Dia gerak seperti waktu tak pernah sentuh dia, hanya garis dalam yang tajam tatapannya. Saya di belakang meja, siku tenggelam di kontrak. Kota berdengung di luar jendela seperti Nino Bobo lalu lintas dan gerak maju. Dia lihat plakat di luar kaca. Laras Anco Adisori, huruf serif bersih, nikel sikat, tak embel-embel, hanya nama, warisan, dan pengakuan diam bahwa kepercayaan tak diwarisi. Itu diperoleh. Eno sengaja. Ini tak pernah hanya saya. Selalu dibangun atas kami berdua. Di meja saya ada map akhir, tanda tangan terakhir. Surat transisi konsorsium Nusantara, tinta masih kering. Akun yang Bapak rawat lewat 2 akuisisi internasional, pengambilalihan permusuhan, dan 3 jauh berbeda kini sepenuhnya di bawah kendali kami, legal, permanen. Tak fanfare, tak rilis pers, hanya selesai. Saya geser map ke dia. Dia tak buka. Hanya letakkan satu tangan di atas seperti berkah, seperti artinya lebih dari kertas dan pasal. Dia lihat sekeliling kantor. Langit-langit tinggi, cahaya lembut, 2 analis junior tenggelam di laporan klien, dan admin muda ditelepon sopan tolak permintaan dari orang yang masih kerja di firma Lomo Bapak. Ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. Dia jawab saja. Itu cowok konsorsium Nusantara, yang tolak bicara siapapun dari tim Diko, yang pernah bilang saat audit kepatuhan 3 jam bahwa Bapak satu-satunya alasan dia tidur nyenyak. Suaranya jelas dan geli. Dia lebih tajam dari Ondo, katanya. Bapak tertawa kecil, tak defensif, hanya jujur. Saya tahu. Dia tutup telepon dan letakkan ponsel telungkup di meja. Lalu mundur, beri saya tatapan panjang. Bukan jenis ayah ke putri yang berlebih, tapi setara, arsitek ke penerus. Anda tahu, katanya sambil ambil muk kopi yang saya siapkan untuknya. Saya tak ambil klien. Dia jeda, tersenyum. Saya hanya pastikan mereka punya orang lebih baik untuk dituju.